Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Karina Tiara Kusuma Devi, nomor induk mahasiswa 20262200120 Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran UKIN mata pelajaran Manajemen Produksi Naskah dan Penyutradaraan dengan materi hunting lokasi di kelas 12 PSPT 1 SMK Negeri 7 Surakarta. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penguji UKIN untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video yang sudah saya buat ini. Berikut videonya. SMK Negeri 7 Surakarta merupakan sekolah yang berdiri sejak tahun 1946 dengan nama Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan. Sekolah yang memiliki luas 18.400 meter persegi ini terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 374 Lawean, Surakarta. SMK Negeri 7 Surakarta ini memiliki letak yang sangat strategis di tengah-tengah kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat? Masih semangat? Masih. Semangat dong, habis istirahat. Terus kan udah makan toh? Belum. Siapa yang belum makan? Lambang belum makan? Belum. Kenapa Lambang? Masih ditolong kucing. Kasihan. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya, tolong ketua kelasnya bisa memimpin doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan ketua. Diri siapa? Sebelum mulai pelajaran ini, mari kita berdoa agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah. Oke, makasih ya Lambang. Oke, sebelum itu Bu Devi akan absen dulu. Abigail ada? Oke, Anastasia. Atala? Cantika Galuh. Cikal. Fernanda Safa. Asri. Sofia Lutfi. Sri Lambang Bangkit. Oke, berarti kelas ini semua hadir ya? Tidak ada yang izin. Hebat. Oke, untuk masuk materi yang kita bahas pertemuan ini, Bu Devi akan bahas dulu materi yang sebelumnya. Kira-kira materi yang sebelumnya ada yang masih ingat membahas tentang apa? Saya, Bu. Apa? Materi sebelumnya pembuatan sinopsis dan litni. Oke, bagus. Nah, apa itu sinopsis? Ada yang tahu? Ya, Gale, apa? Sinopsis merupakan ringkasan atau garis besar, Bu. Oke, betul. Tepuk tangan dulu buat Gale. Kasih 100 buat Gale. Oke. Nah, untuk naskah filmnya yang kemarin kalian sudah buat, apakah sudah jadi? Sudah jadi. Berarti untuk materi hari ini kita langsung ke pembahasan ya. Bisa kita bedah ya naskahnya ya. Nah, untuk materi hari ini, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan kasih sedikit ice breaking biar semangat. Ya, siap? Siap. Kalau sudah siap, silahkan kalian join linknya yang sudah Bu Devi share ke grup. Kita akan main game. Itu kodenya. Kalau misalnya tidak bisa masukkan kodenya. Kita main game bareng-bareng. Ada Fernanda, Fuki, Atala, Natali.
Silahkan bermain game. Semua selesai. Tepuk tangan. Gimana gamenya? Asik. Asik? Seru? Seru. Oke, udah semangat ya? Ya. Oke, kalau sudah semangat kita masuk ke materi. Nanti ada game lagi di pertemuan berikutnya tapi. Oke, kita masuk ke materi terlebih dahulu. Untuk materi hari ini Bu Devi akan membahas yang pertama tentang hunting lokasi. Ada beberapa materi atau kompetensi yang harus kalian ketahui dulu. Yang pertama, kalian harus tahu menerapkan hunting dan survei lokasi itu seperti apa, lalu praktiknya hunting. Terus di sini kalian juga harus tahu memahami dulu teori dasar huntingnya. Setelah itu mengklasifikasi lokasi sesuai kebutuhan naskah. Karena naskah, kalau kita mau hunting, panduan kita apa? Naskah. Naskah. Nah, kalau naskah tidak ada, berarti kita tidak bisa melakukan hunting. Itu ya. Melihat gambar ini, di pikiran kalian apa? Bercocok tanam. Oke, Ismail, bercocok tanam. Bisa. Boleh kan? Bisa. Karena gambar ini tentang ada petaninya di lahan, bisa, tidak disalahkan. Apalagi Saya Bu, ya Fugi, pencarian tempat syuting film yang oke, dibuat. pencarian tempat syuting film lokasi. Oke, jadi benar yang dikata Fugi. Jadi gambar ini itu tentang produksi film, tapi sebelum produksi film kita harus melakukan yang namanya hunting lokasi terlebih dahulu. Tuh. Apa sih hunting lokasi itu? Bisa kita lihat videonya bersama. Mendengar istilah RCCE atau dibaca regi adalah salah satu proses di dalam praproduksi film yang berbentuk kunjungan ke lokasi syuting. Setidaknya ada 5 orang yang ikut dalam proses regi: sutradara, direktur fotografi, soundman, art director, dan manajer lokasi. Bu Devi perkuat lagi dari materi yang video 2 tadi. Ada yang tahu apa itu hunting lokasi? Saya Bu, Ya, Fugi. hunting lokasi adalah suatu proses yang dimana produser menyiapkan lokasi yang akan terselenggaranya suatu acara atau film tersebut. Oke. Ya, hunting lokasi maksudnya Fugi tadi adalah di mana kita mencari sebuah lokasi untuk produksi film. Jadi kan kita sudah memetakan lokasi mana yang akan dipilih dalam sebuah naskah, lalu kita hunting, kita cari istilah hunting itu namanya adalah reki. Tulisannya rece, tapi dibacanya reki. Jangan dibaca rece ya, tapi bacanya adalah reki. Ya, ingat, bukan dibaca rece, tapi reki. Jadi kalau kalian besok atau pada saat produksi atau orang ada yang bilang, oh kita harus reki, berarti kita harus hunting lokasi. Nah, siapa saja yang ikut dalam hunting lokasi? Ada yang tahu? Produser. Oke. Produser, sutradara, Program direktur. program direktur bisa, itu termasuk sutradara. Sekretaris. Kameramen, lalu art director, manajer lokasi, penulis naskah. Dijangkau oleh kendaraan, entah itu nanti setelah itu kendaraannya tidak bisa lewat, hanya sampai misalnya di pemukiman, setelah itu kalian harus jalan kaki, nggak apa-apa, tapi harus ada jalur kendaraannya, bisa dilewati. Itu ya.
Terus yang kedua, lokasi memiliki titik spot yang cocok dengan naskah atau skenario. Seperti tadi di video, harus ada konsep visualnya dulu. Kalian kalau sudah tadi materi sekilas tentang hunting lokasi, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Atau Bu Devi yang akan bertanya? Bu Devi akan tanya ke Atala. Mbak Atala, seandainya kamu sebagai manajer lokasi, ya kan? Kamu sebagai manajer lokasi, terus kamu disuruh untuk mencari lokasi sebuah rumah yang harus diperhatikan pertama saat mencari lokasi itu apa? Dekorasinya di kamarnya. Dekorasi Tempatnya sama apa namanya pop culture-nya di tahun segitu tuh apa aja, bisa di dindingnya. Jadi harus melihat dekorasinya, set rumahnya yang seperti apa, itu disesuaikan dengan naskah gitu ya. Oke, terus ada lagi mungkin yang mau bertanya atau mungkin mau menambahkan dari pernyataan Atala? Oke, Fugi dulu. Yang saya tanyakan, apakah setiap film itu harus diadakan hunting lokasi? Ya, setiap film itu perlu adanya hunting lokasi ya. Jadi mau scene-nya hanya 2 pun atau lokasinya hanya 2 atau 3 itu perlu adanya hunting lokasi. Jadi nggak langsung on the spot. Kalau langsung on the spot, langsung milih itu nanti gangguannya, resikonya terlalu besar. Apa perbedaan kerja dari produser, sutradara, dan penulis naskah? Oke, kalau produser itu adalah orang yang bertanggung jawab di dalam film atau program tersebut. Kalau sutradara itu orang yang bekerja pada saat produksi. Teknisnya yang bertanggung jawab pada saat produksi itu adalah sutradara, bukan produser. Secara teknis pada saat jalannya produksi. Nah, kalau penulis naskah ya. Nah, kalau penulis naskah itu berarti dia yang pertama membuat konsep cerita, konsep naskahnya. Tuh. Nah, kalau film atau program itu berhasil atau gagal, itu yang bertanggung jawab adalah produser. Kalau pada saat produksi ternyata tidak lancar atau ada gangguan, yang bertanggung jawab adalah sutradara. Gitu, Cika? Oke, sama-sama. Oke, kalau sudah, Bu Devi akan memberikan tugas kelompok seperti yang kemarin, kelompok produksinya. Silahkan memutar dulu. Sudah ya, naskahnya silahkan dikeluarkan. Sudah, naskahnya silahkan disiapkan, dikeluarkan. Lalu silahkan kalian scan barcode LKPD-nya. Di sini sudah ada tugasnya seperti apa. Yang di-scan bukan wajahnya lambang. Barcode. Boleh 1 orang atau 2 orang biar bisa tahu tugas kelompoknya. Oke, Kak, sudah ada yang scan? Nah, di situ sudah ada tugas kelompoknya, instruksinya seperti apa, ya. Kelompok sini sudah, kelompoknya Cika? Sudah, Bu. Sudah, sesuai dengan naskah loh ya. Itu ada scene-nya di toilet. Oh, enggak kamar deh, dia ngekos. Berarti ini Kos-kosan, terus cari kos. Ini
apa adegan tokoh utamanya di kamar mandi. Oh, di kamar Aku mandi. kira cowoknya kesasar ke toilet. Tapi ini masih dalam lingkup sekolah. Ya. Kamar kosan. Untuk sebulan banget. Tadi omongan ya. Kayak misal dia ini masuk terus Bohong ya. Oh iya iya bohong. Oh, sekolah. Ki. Oh. Ah, ki. Berarti setting tempatnya harus yang modern ya? Ya. Elegan. Yang elegan. Memang pilih sekolah yang luas. Ya. Ikut naskah ya berarti ya. Ikutnya coba. Kriterianya mungkin didiskusikan sama yang lain. Masih bingung bisa. Nah, tim anggotanya coba bisa ngasih masukan. Mau yang seperti apa? Fix ya. Fix nih. Fix ya. Suka sama lo. Maksudnya gimana suka? Langsung next. Fix ya. Apa? Tapi nggak salah. Apa yang diganti tadi? Kantinnya terlalu elit, Bu. Kantinnya terlalu elit. Nggak sesuai dengan naskahnya, setting naskahnya. Kita yang dilihat dari bodoh motor sih. Orang naski salah mas. Suasana tadi jelas di bodoh motor anak SMA ini kesulitan tadi gojek. Konsep visualnya wartegnya harus ada anak SMA. Ya. Kalau tadi kan isinya gojek. Beda sama apa? Ayo. Kodim lho. Kodim. Kodim mobil kok. Disesuaikan dengan adegannya, yang penting lokasinya aja, setting tempatnya aja. Nggak apa-apa, maksudnya secara konsep visual kalian maunya parkiran yang seperti apa. Nah, kalau sesuai konsep visualnya kalian yang di naskah mau seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Ya. Sudah cocok semua? Lokasinya sudah cocok semua belum itu? Bisa nggak ada kirana ada di isolasi sing tos kesane. Sakne banget lu sumpah. Kodok prihatin. Produser gimana produser? Sudah selesai belum? Oke, kelompoknya Cika sudah selesai belum? Oke, 5 menit lagi ya. Produsernya Natali, terlebih dahulu yang maju. Silahkan untuk presentasi. Lokasi film My Hero Kadafian. Produsernya Natali, sutradaranya Anastasia Mary, DOP-nya Abigail Agnes, kameramennya Ismail Putra, penulis naskahnya Sri Lambang, art direktornya Galih Aprianto, manajer lokasinya adalah Lainnya. Digambarkan pada lokasi ini adalah mendukung suasana perasaan sang tokoh atau Kirana pada saat di adegan ini, yaitu dirundung kesedihan dan kerinduan. Kondisi selimut terlihat berantakan dan dipenuhi tetesan air mata dari sang tokoh. Oke. Selanjutnya. Di Valida ada penyeberangan jalan, jadi di karakter lokasi ini ciri-cirinya ada langit yang indah berwarna biru, ada lapas kerugian Kirana. Jadi di lokasinya sini udah kelihatan kalau suasana kelasnya itu gemuruh dan terlihat beberapa murid sedang duduk di bangkunya masing-masing dengan menunggu perintah lanjutan dari guru murid. Kelas dengan kondisi cukup bersih ya, bersih, dan cat dinding yang dipenuhi Pak mading dari karya murid kelas tersebut. Lalu
yang sedang makan atau nongkrong di kantin itu sama ada guru dan beberapa Tanggapan mungkin? Oke. Kelompok yang lain? Ada tanggapan? Oke, silakan Fugi. Ayo kelompoknya agak maju. Ya, saya ingin bertanya untuk tujuan dan makna film tersebut apa ya? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Kalau tujuan itu kan dia coba lihat naskahnya ini judulnya kan My Hero dan Vian. Jadi ini ceritanya itu ada seorang anak dan ayah, dan beberapa minggu yang lalu ayahnya meninggal dan menjadi arwah ya. Kita nggak tahu arwahnya kenapa bisa jadi arwah karena apa. Oke, lalu Kebetulan kondisi apa ya, kondisi keluarga mereka itu agak kekurangan ya, maksudnya belum bisa mencukupi gitu, dan si anaknya itu kayak terlilit utang. Jadi si ayahnya ini mencoba untuk membantu si anaknya itu di dalam dunianya sih. Intinya berarti anak membantu bapaknya. Iya. Bapaknya Bapaknya Jadi diskusi dari kelompok kami, terima kasih. ya tepuk tangan buat kelompok Natali. Aduh, saya Natali. Oke, selanjutnya kelompoknya Cikal. Silakan. Sutradara saya Fugiazi, DOP 1 Leonel Kadava, DOP 2 Raka, penulis naskah Sekar, art director 1 Fernanda, dan art director 2 Cantika. Sedangkan manajer lokasi ada Sofia. Berikut hasil diskusi kami tentang hunting lokasi di American Poker. Pertama, kafetaria sekolah. Tempat ini ditentukan untuk dilakukannya scene bertabrakannya Adam dengan sekelompok pelajar wanita. Karakteristik kafetaria yang kami pilih adalah kafetaria yang memiliki ruangan yang luas dan disertai dengan pencahayaan yang terang. Banyak meja dan kursi dan properti penghias untuk meramaikan suasana kafetaria. Terdapat beberapa sudut dan bagian yang kosong untuk tempat dilakukannya adegan bertabrakan. Kedua adalah kamar mandi wanita. Toilet wanita yang kami pilih adalah toilet wanita yang berfasilitas lengkap serta bersih dan bernuansa berwarna cerah dan kekinian khas sekolah menengah atas di negara barat. Memiliki ruangan yang cukup untuk diisi sekelompok siswi untuk Kanya dan Adam saling berkirim surat di kelas. Saat itu kelas dalam keadaan sepi karena jam istirahat. Kelas terdapat kursi dan meja yang tersusun rapi dan rapat agar terkesan padat, serta berfasilitas lengkap dan minimalis. Yang keempat adalah parkiran sekolah. Parkiran sekolah yang kami pilih adalah parkiran sekolah yang tentunya luas dan terdapat gerbang terbuka di depan parkiran. Parkiran sekolah dilakukan untuk digunakan sebagai setting adegan pagi hari saat Kanya dan Adam bertemu saat akan memasuki gerbang sekolah. Saat itu keadaan parkiran sekolah sedang ramai karena banyak murid yang berangkat ke sekolah. Yang terakhir adalah gereja, digunakan untuk setting lokasi adegan bertemunya Adam dan Kanya membicarakan perihal rencana mereka dalam memberantas pembulian di sekolah mereka. Terdapat beberapa orang yang sedang beribadah di sana. Gereja terlihat bersih, rapi, dan minimalis selayaknya gereja di pinggir kota. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok Natali? Silahkan. Boleh dijelaskan kenapa di scene terakhir itu di tempat gereja untuk membicarakan pemberantasan pembulian, padahal gereja itu tempat ibadah para Kristiani. Silakan dijelaskan. Di scene terakhir kita pertemukan
yang perempuan dan laki-laki itu sedang beribadah satu gereja, dan di situ dia ingin membincang tentang kasus di pembulian di sekolah. Nah, terjadilah perencanaan untuk memberantas pembulian di sekolah mereka. Iya, benar. Intinya mereka nggak sengaja bertemu di gereja, akhirnya ada kesempatan Kanya untuk ngomong, yaitu salah satunya Kanya untuk merencanakan pemberantasan pembulian mereka. Tepuk tangan buat kelompok kita. Terima kasih. Baik. Terima kasih buat presentasinya kelompok Natali dan kelompoknya Cika. Ya, untuk kelompok Natali mungkin bisa lebih diperdalam lagi antar krunya untuk mendalami naskahnya biar tahu lokasi yang dipilih sesuai nggak sama naskah, tuh ya. Terus untuk kelompok Cika mungkin bisa lebih ke lokasinya punya alternatif lain selain itu, karena Bu Devi lihat lokasinya lebih ke menengah ke atas, ya kan? Ya, nanti lebih dicari lagi lokasinya yang tepat, tuh ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah hampir selesai, tapi sebelumnya Bu Devi akan tarik kesimpulan dulu dari materi hari ini. Mungkin ada yang bisa kasih kesimpulan untuk materi hari ini? Ya, Lambang. Sebelum menarik kesimpulan, talinya di mana, Bu? Talinya di sini. Silahkan di sini, ditarik aja ini. Oke. Yo. Dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan empat macam ya, Bu. Dari yang pertama tugas manajer lokasi, kedua istilah hunting, dan yang ketiga parameter checklist hunting yang perlu dianalisis ketika hunting lokasi. Oke, baik. Lalu ada yang menarik kesimpulan lagi? Oke, Cika. Saya menarik kesimpulan bahwa hunting lokasi dalam proses pembuatan film itu sangat penting karena usaha itu membuat waktu produksi itu membuat semakin efisien. Ya, jadi intinya bahwa hunting lokasi itu perlu dilakukan dalam sebuah film atau program, dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dulu dalam hunting lokasi, seperti contohnya parameter checklistnya dari segi teknis, pencahayaan sampai keamanan. Sebelum melakukan hunting perlu adanya pendalaman naskah atau bedah naskah terlebih dahulu, begitu ya. Oke, aplaus buat kita semua. Silakan kalian mengutarakan bagaimana pelajaran hari ini. Senang, Bu. Bahagia, Bu. Bahagia, senang, seru. Ceria, Bu. Ceria. Lalu hal apa yang kalian peroleh dari materi hari ini? Hunting lokasi, Bu. Tentang? Hunting lokasi. Tentang hunting lokasi. Lalu apa lagi? Hal penting? Oh, tugas seorang manajer lokasi. Pentingnya prepare dari awal. Oke, pentingnya prepare dari awal. Oke, terima kasih. Ada yang mau ngasih quote? Boleh, Bu. Oke, Ismail. Anak senja gitu. Versi terbaikmu setiap hari. Badan boleh lelah, mata boleh basah, tetapi hati jangan sampai menyerah. Tepuk tangan. Oke, intinya berarti kita boleh lelah badan, lapar, tapi hati jangan menyerah. Oke, begitu? Semangat ya, tetap semangat. Oke, karena jamnya sudah selesai, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa dan menyanyikan lagu daerah. Di depan. Iya, silahkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Duwe ora jamu gotong tela, suwe ora ketemu pisan gawe kelak. Oke, tepuk tangan. Boleh duduk. Silakan. Oke, terima kasih.
kasih anak-anak untuk hari ini. Pelajarannya kita ketemu di pertemuan berikutnya. Harus tetap semangat seperti khotnya Ismail, ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.